Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada hari ini. Kita rindu bersama-sama ingin memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebelum kita lebih lagi memuji dan membesarkan nama Tuhan, kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kesempatan indah pada pagi hari ini. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan anugerah-Mu ada bagi setiap kami Tuhan. Kebaikan-Mu melingkupi setiap kami Bapa. Oleh sebab itu Bapa, kami rindu, kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bertatalah di atas setiap puji-pujian kami ya Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau mengagungkan nama-Mu. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam ku
lagi memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari, dimanapun kita berada, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Menyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Menyanyikan Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Haleluya Yesus. yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan terima kasih ya Bapa buat kasih-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami ya Bapa. Kasih-Mu yang selalu baru setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dengan apa kami balas Tuhan, sekalian puji dan sembah kami hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Haleluya.
besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas Segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu. segenap hatiku, Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu haleluya Yesus. harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. haleluya Yesus. Haleluya Yesus, benar Tuhan. Dengan apa kami balas Tuhan kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang begitu setia dalam hidup kami Bapa. Haleluya Yesus. Selamanya, dengan apa kan ku balas Segala kebaikan-Mu Tuhan. segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku, Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. mari pada memuji menyembah Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Buat kesempatan indah Tuhan, kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan Tuhan untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu itu sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami ya Bapa. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, kita akan memperhatikan untuk pengumuman sepekan. Shalom GBT City Blessing Church, senang sekali saya bisa melayani Anda meskipun melalui ibadah online. Saya percaya Anda dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Saya berdoa agar firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu. Kalau sampai hari ini pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami. Tumpahkanlah isi hati-Mu. Berikan hikmat dan wahyu supaya kami boleh memahami setiap firman-Mu dan beroleh kasih karunia untuk menghidupinya. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Berkatilah umat-Mu, biar Kristus selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Saya akan menyampaikan khotbah dengan judul Ready for the Winter. Di dalam Amsal 6 ayat yang ke-6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat yang ke-7 berkata begini, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ayat ke-8, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Firman Tuhan mengajar kita untuk kita belajar kepada semut, memperhatikan bagaimana semut berperilaku supaya kita menjadi bijak. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa semut itu adalah makhluk yang sangat kecil tetapi pekerja keras, yang bekerja keras di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Segala sesuatu ada masanya. Hidup kita ada musimnya. Kita harus selalu berusaha mengenali zaman, mengenali waktu. Kita harus punya cadangan untuk hal-hal yang tidak terduga. Selalu siap untuk menghadapi musim dingin seperti semut. Semut itu bekerja keras di musim panas supaya ketika musim dingin datang, mereka tahu itu adalah masa-masa mereka mengalami kesulitan mencari makan, tapi mereka sudah punya cadangan untuk menghadapi musim dingin. Matius 25 ayat 13, Yesus juga berkata kepada kita begini, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bahkan untuk hari Tuhan, Yesus sudah mengatakan kepada kita untuk kita berjaga-jaga. Dalam bahasa Inggrisnya, stay alert. Kita harus selalu berjaga-jaga, siap sedia. Pelajaran dari semut adalah semut selalu bersiap-siap, punya persiapan yang matang. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, Rasul Paulus juga menuliskan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Rasul Paulus telah mengingatkan kepada kita bahwa akan datang masa yang sukar. Oleh karena itu, kita harus selalu bersiap-siap menghadapi hari-hari sulit. Musim dingin bicara musim di mana hidup kita akan mengalami kesukaran. Masa-masa sulit.
Masa-masa gagal panen. Ketika semua serba sedikit. Firman Tuhan mengajarkan supaya kita siap menghadapi masa-masa sukar. Bagaimana supaya kita siap menghadapi musim dingin? Yang pertama, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13 berkata begini, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita tidak perlu pergi ke peramal, kita tidak perlu search di Facebook untuk apps-apps yang bisa menjelaskan apa yang akan terjadi di depan. Anda harus tahu yang pegang kendali untuk masa depan kita adalah Tuhan. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran yang Tuhan berikan. Roh Kudus dicurahkan ketika Yesus kembali ke sorga. Yesus menjanjikan Roh Kudus bagi kita, yang merupakan Roh kebenaran yang akan menyampaikan kepada kita, memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Tuhan akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Ada dua tokoh di Alkitab yang hidupnya dipimpin Tuhan sebelum menghadapi masa sulit. Yang pertama, Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh, Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun bahtera. Nabi Nuh belum pernah lihat banjir. Nabi Nuh belum pernah lihat banjir dan tidak pernah tahu perahu itu seperti apa. Kapal seperti apa, bahtera itu seperti apa. Tapi bagaimana Nabi Nuh dipimpin oleh Roh Tuhan untuk bisa membangun sebuah bahtera dan menciptakan perahu besar yang bisa mengapung di atas banjir. Tapi karena ketaatan Nabi Nuh, meskipun dia diejek, diolok-olok, bahkan dikatakan orang-orang mengatai Nabi Nuh gila, tapi Nabi Nuh lebih percaya kepada Allah dan dia hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Meskipun orang-orang berkata, tidak mungkin, kamu ngapain? Tapi Nabi Nuh tetap taat dan membangun bahtera yang kemudian kita tahu ceritanya menolong seluruh keluarganya dan bahkan segala jenis binatang yang ada di bumi ini. Tokoh yang kedua yang dipimpin Tuhan hidupnya sebelum menghadapi masa sulit adalah Yusuf. Masih ingat kisah Yusuf ketika dia diberi hikmat oleh Roh Tuhan untuk menyimpan 20% dari setiap penghasilan bangsa Mesir selama 7 tahun masa kelimpahan untuk menghadapi masa susah 7 tahun kemudian. Kita tahu dalam cerita ini bahwa kemudian Yusuf telah menolong begitu banyak orang, bangsa Mesir bahkan bangsa Israel untuk melewati 7 tahun masa kekeringan. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Tuhan, kita akan mengantisipasi masa-masa sulit yang akan datang. Roh Tuhan diberikan kepada kita supaya kita mengerti apa yang akan terjadi. Oleh karena itu penting sekali untuk kita taat kepada Tuhan. Meskipun orang di kanan kiri kita berkata, tidak mungkin, siapa kamu? Tapi hiduplah taat kepada Tuhan. Saya bersyukur karena Tuhan menaruh di hati saya sejak Desember 2018 untuk mulai fokus sama keluarga. Di Desember 2019 kembali pewahyuan itu turun bahwa saya harus jadi terang bagi keluarga saya. Saya bersyukur ketika akhir tahun 2019 Tuhan memberi saya hikmat untuk memulai pelayanan YouTube. Dan dalam waktu singkat, sejak Mei 2019 sampai ke hari ini, pelayanan YouTube kami mulai terbangun. Saya nggak ngerti apa-apa soal YouTube. Saya bersyukur
Tuhan bicara dan Tuhan kirim orang-orang untuk memperlengkapi pelayanan kami, saya tidak pernah tahu bahwa COVID-19 akan melanda dunia, kemudian gereja-gereja nggak bisa beribadah, dan kemudian undangan khotbah akan berhenti, yang dimana saya sudah pernah berkata berkali-kali dalam khotbah saya bahwa saya dan suami menafkahi keluarga kami dari mimbar gereja. Ketika undangan khotbah berhenti, kami bingung. Tapi bersyukur, Roh Tuhan telah memimpin kami untuk membangun pelayanan online. Bahkan sebelum COVID-19, saya ingat saya sampaikan kepada teman-teman saya bahwa saya akan mengurangi jadwal khotbah karena saya akan fokus bangun pelayanan YouTube, online ministry. Dan saya pernah katakan kepada suami saya, izinkan saya mulai 2021, saya udah gak khotbah keliling lagi, saya mau fokus sama keluarga. Saya nggak tinggalkan pelayanan, saya akan tetap khotbah tapi online, yang mana saya percaya bahwa bisa akan menjangkau lebih banyak orang di seluruh dunia ini. Dan bahkan orang nggak perlu susah-susah untuk ketemu saya, mereka bisa dengar firman lewat pelayanan YouTube kami. Saya bersyukur Tuhan menyelamatkan kami di masa sulit ini melalui channel YouTube, channel Instagram, yang tiba-tiba saja Tuhan promosikan. Kita harus selalu peka dan hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan datang. Tapi kalau kita hidup dipimpin Tuhan, kita akan siap menghadapi masa-masa sukar. Poin yang kedua, bagaimana kita siap menghadapi musim dingin dalam hidup kita. Masa-masa sulit. Yang kedua, kita harus bekerja keras di musim panas. Amsal 30 ayat 25. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Dikatakan semut bangsa yang tidak kuat. Anda tahu semut sangat kecil, kita pencet saja sudah selesai hidupnya. Tetapi dikatakan menyediakan makanannya di musim panas. Kesiapan kita menghadapi masa sulit bukan soal besar atau kecilnya penghasilan kita, tapi dari seberapa rajin kita bekerja dan seberapa bijak kita mengelola. Bijak mengelola berkat Tuhan di masa kelimpahan. Musim panas, masa panen, bicara soal ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk kita menuai. Kita harus menuai dan bekerja sungguh-sungguh. Kita nggak akan menuai kalau kita nggak kerja sungguh-sungguh. Mau penghasilan kita sebesar apapun, kalau kita nggak pandai mengelola, pasti akan habis juga. Bijaksanalah mengelola berkat Tuhan di masa kelimpahan. Dalam Amsal 31 ayat 25, dikatakan pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Dalam bahasa Inggris di Amplified Bible ditulis dengan sangat baik, dikatakan begini. Strength and dignity are her clothing, and her position is strong and secure. She rejoices over the future. Dikatakan, knowing that she and her family are in readiness for it. Masa depan itu bicara tentang ketidakpastian. Kita nggak pernah tahu apa yang akan ada di depan kita. We never know what the future holds. Tetapi dikatakan wanita yang cakap ini, pakaiannya adalah kekuatan kemuliaan. Dia tertawa tentang hari depan. She is so confident about her future. Dikatakan firman Tuhan dalam Amsal 31 ayat 25 di Amplified Bible. Knowing that she and her family are in readiness for it. Dikatakan dia, wanita ini dan keluarganya siap untuk menghadapi masa depan. Amsal 31 ayat 15 dikatakan begini. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Kenapa wanita ini dikatakan di Amsal 31 tadi di ayat yang ke-25, dia
sangat percaya diri dengan masa depan, dia siap menghadapi masa depan? Jawabannya adalah ini. Di masa kelimpahan, dia bekerja keras. Dia rajin, dia tidak malas. Ia bangun waktu masih malam. Bahkan dia membeli sebuah ladang yang diingininya. Dari hasil tangannya kebun anggur ditanami. Ternyata ketika suaminya mempercayakan berkat Tuhan kepadanya, dia tidak hanya simpan atau habiskan, tapi dia kelola. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Dia bukan perempuan yang malas. Dan dikatakan ia tahu pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Malam hari bicara tentang masa-masa sulit, masa-masa kelam. Pada malam hari kita nggak bisa lihat apa-apa. Banyak istri-istri yang malah menjadi penolong di saat usaha-usaha suaminya terpuruk. Saya dengar banyak istri yang justru begitu bijaksana mengelola keuangannya sehingga ketika suaminya kesulitan justru tabungannya yang menyelamatkan mereka. Saya percaya bahwa wanita-wanita yang cakap harus siap menghadapi apapun yang ada di depan. Mengelola berkat Tuhan di masa kelimpahan sehingga ketika musim dingin datang, masa-masa sulit, malam hari datang, dia tidak takut. Dia tertawa tentang hari depan, siap menghadapinya. Oleh karena itu, pesan saya untuk para wanita, Anda harus belajar mendampingi suami dalam usahanya. Minimal mengerti sedikit, jangan sampai nggak tahu apa-apa. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kalau ada apa-apa dengan suami kita, istri harus bisa meneruskan. Saya cerita sebuah kejadian. Ada seorang wanita yang suaminya punya usaha IT. Istrinya nggak tahu apa-apa tentang usaha suaminya. Dia hanya ibu rumah tangga yang mengurus anak-anak dan bekerja di rumah. Tidak tahu apa-apa sama sekali tentang usaha suaminya. Nggak tahu proyek-proyek suaminya ada di mana saja. Dia tidak tahu sama sekali. Apa yang terjadi? Suatu hari sore, suaminya terkena serangan jantung. Apa yang terjadi kemudian? Setelah suaminya dipanggil Tuhan dengan begitu mendadak, istri ini sama sekali gak tahu apa-apa soal usaha suaminya. Dia gak tahu aset suaminya ada di mana aja. Proyek-proyek suaminya ada di mana saja yang mungkin bisa ditagih uangnya. Dan akhirnya istri ini dan kedua anaknya sangat kesusahan. Mereka terpaksa menjual aset-aset yang istrinya tahu untuk bisa mensupport hidup mereka selanjutnya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita. Saya tahu beberapa suami tidak suka istrinya ikut campur dengan bisnis mereka. Tapi paling tidak, istri-istri harus bisa mengerti sedikit dan bisa mendampingin suami. Meskipun tidak banyak bicara, tapi ikut aja suami meeting kemana. Harus mau tahu suami kerja apa, dengarin suami cerita. Makanya kalau suami pulang kerja, jadilah teman pendengar yang baik. Yang ketiga, bagaimana kita siap menghadapi musim dingin? Kita belajar bahwa kita harus selalu punya cadangan. Kalau kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, kita harus siap menghadapi musim dingin di mana semuanya serba sulit. Kita harus siap menghadapi malam hari, bicara masa-masa kelam. Kita harus selalu punya cadangan. Sebuah pelajaran dari Matius 25 ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Perhatikan keempat ayat ini, ada 2 kelompok gadis, yang satu disebut sebagai gadis-gadis bijaksana dan yang satu disebut sebagai gadis-gadis bodoh. Apa perbedaan di antara keduanya? Keduanya sama-sama bawa pelita. Bedanya adalah yang satu membawa cadangan minyak dan yang satu tidak. Kalau kita tidak mau jadi orang bodoh, kita harus selalu punya cadangan dalam hidup ini. Kita harus selalu siap untuk hal-hal yang tidak terduga.
We have to be ready for the unexpected. Kita nggak tahu apa yang ada di depan, makanya kita selalu punya cadangan. Ketika kita diberkati Tuhan, di masa kelimpahan, bijaksanalah mengelola supaya kita punya cadangan, punya tabungan. Wanita yang bijak pandai mengelola apa yang dipercayakan oleh suaminya. Selama masih ada yang mencarikan, yang menerima jangan menghabiskan. Amsal 14 ayat yang pertama berkata begini, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Pesan saya bagi para wanita khususnya, mumpung suami Anda masih sehat dan bisa menghasilkan, istri yang bijak jangan hanyut dengan kemewahan. Siapa yang tahu umur manusia? Pandai-pandailah mengatur, mengelola, dan belajarlah kata cukup. Pastikan Anda selalu punya cadangan untuk hal-hal yang tidak terduga ke depan. Pandai-pandailah menginvestasikan uang yang dipercayakan oleh suami. Juga bagi para pria-pria. Mumpung Anda masih sehat, mumpung Anda masih kuat, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Rajinlah bekerja. Jangan hanya menghambur-hamburkan uang. Sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, Anda punya tanggung jawab sebagai imam. Jadi telontoh, tidak hanya dalam kerohanian, tapi juga dalam kehidupan. Jadi Bapa. Bapa itu berasal dari kata Aba yang artinya sumber. Pastikan selama Anda masih sehat dan punya kesempatan, Anda bekerja keras untuk menafkahi keluargamu. Bukannya santai-santai ongkang-ongkang kaki dan menggantungkan hidup dari keluarga besar atau dari istrimu. Saya percaya kita harus bijak dengan usia kita. Umur itu kalau makin bertambah, ada yang makin berkurang, yaitu kekuatan kita. Makin tua, kekuatan kita merosot. Kesehatan kita juga merosot. Kita harus pastikan kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Mumpung kita masih kuat, mumpung kita masih sehat. Berusahalah sungguh-sungguh supaya di masa tua kita gak jadi beban bagi siapapun. Siap menghadapi masa depan. Di akhir khotbah ini saya ingin bilang begini. Jangan menjadi lemah dalam keadaan ini. Meskipun semuanya serba sulit. Meskipun masa-masa kelam sedang kita hadapi. Saya percaya manusia adalah makhluk yang paling cepat beradaptasi. Jangan menyerah. Berusaha lakukan yang kita bisa dan terus andalkan Tuhan. Yang pasti akan memelihara hidup kita. Saya bersyukur, saya melihat bagaimana banyak ibu-ibu rumah tangga yang bangkit hari-hari ini. Bahkan wanita-wanita karir yang biasanya bekerja di kantor hari ini karena harus work from home, bahkan ada yang kehilangan penghasilannya. Mereka beralih profesi berjualan makanan online. Saya angkat jempol buat ibu-ibu yang tidak menyerah tapi berusaha. Saya percaya wanita harus bangkit di masa sulit. Saya juga angkat jempol buat bapak-bapak yang tidak gengsi tapi mencari jalan untuk terus menafkahi keluarga. Mari kita jangan menyerah tapi terus berusaha melakukan yang terbaik. Bagaimana menghadapi masa sulit ini? Saya tutup dengan 3P. Yang pertama, penyesuaian. Kita harus mulai menyesuaikan gaya hidup, level hidup kita, standar hidup kita. Kita harus mulai menyesuaikan dengan keadaan keuangan kita. Mungkin dulu kita hidup bermewah-mewah, mari hari ini belajar kata cukup. Kita harus mulai menyesuaikan cara kerja. Kalau dulu kita bisa pergi kemana-mana, traveling kemana-mana, dan hari ini kalau kita harus work from home, Anda harus ubah attitude Anda dalam bekerja, harus bisa efektif bekerja dari rumah. Beradaptasilah. Yang kedua, P yang kedua, bagaimana kita menghadapi masa sulit? Kita harus mulai perbaiki kembali dalam penataan, pengelolaan hidup kita. Mulai tata kembali budgeting, manajemen perusahaan, pengelolaan keuangan rumah tangga. Mari tata kembali semuanya. Pakai masa-masa yang sulit ini untuk kembali menata ulang hidup kita, menata cara kerja, menata manajemen perusahaan. Mulai pangkas yang tidak perlu. P yang terakhir adalah perencanaan ke depan. Ke depan mungkin keadaan tidak akan sama seperti sebelum COVID-19.
Harus ada cara-cara dan standar yang baru. Mulai rencanakan dari sekarang. Saya mulai bilang sama Jojo, apa yang kita lakukan nanti kalau COVID-19 sudah selesai. Kita mulai rencanakan dari hari ini. Apa yang kami mau akan kerjakan ke depan. Karena saya percaya semuanya gak akan pernah sama lagi. Tapi jangan takut. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Do your best and let God do the rest. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya berdoa supaya Anda tidak patah semangat, tapi Tuhan terus menolong hidupmu, mencukupi segala kebutuhanmu, dan menyertai engkau dan seisi rumahmu dengan kasih karunia-Nya yang melimpah di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you for having me. God bless you. Stay safe. Haleluya. Kita sudah diberkati Tuhan melalui firman Tuhan saat ini. Terima kasih buat hambanya, Ibu Pendeta Heni Kristianus. Di tengah-tengah kesibukan beliau masih mau bersama-sama membagi berkat buat kita semua. Dan saya yakin firman Tuhan pasti memberkati kita. Terima kasih juga buat rekan-rekan yang sudah terlibat atas terselenggaranya ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saudara, mari kita lakukan firman Tuhan yang indah, memberikan nasihat, memberikan solusi buat keadaan kita saat ini. Dan saya percaya kita melakukannya demi kebaikan kita juga. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita berdiri bersama, kita akhiri ibadah saat ini dan kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah yang ada saat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, menikmati Engkau Tuhan. Kami bersyukur juga bisa menaikkan pujian kepada Engkau. Dan kami juga bersyukur menerima nasihat firman Tuhan. Biarlah nasihat itu Tuhan kami ingat terus dan kami lakukan. Karena di setiap keadaan Engkau selalu ada memberkati kami, memberikan jalan keluar. Bahkan Engkau menyediakan peluang-peluang yang indah bagi kami untuk kami boleh melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu, memberkati semua yang sudah terlibat. Tuhan pakai mereka menjadi alat-Mu yang semakin luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberkati kami. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Setiap kesulitan kami, Engkau terlebih dulu datang kepada kami, memberikan hikmat-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, dimanapun berada umat-Mu saat ini, Tuhan boleh menjamah, memberkati mereka. Terus memberikan semangat dan kami bangkit bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Memberkati juga bangsa negara kami. Tuhan pakai para alat-alat negara semua boleh melakukan fungsinya dengan baik Tuhan. Kami juga doakan buat orang-orang yang sakit. Tuhan menolong, mengasihani mereka, menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kesehatan daripada Engkau terus kami alami karena segala kebaikan Tuhan. Dan kami akan akhiri ibadah saat ini Tuhan. Untuk itu Tuhan kami butuh berkat yang daripada Engkau Tuhan. Oleh karena saudara kekasih, mari kita angkat tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus terus memberkati kita, memberikan hikmat kita, menolong kita, menghiburkan kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.